warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayana, saya dari kelas PTIKD, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mustari S. Lamada SPDMT selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar ilmu komputer. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi pengantar basis data. Adapun materinya yaitu basis data 3 arsitektur, tingkatan arsitektur, basis data ANSYS Preg, bahasa dalam database manajemen sistem, modul data, fungsi database manajemen sistem, komponen database manajemen sistem, dan arsitektur database manajemen sistem multi-user. Materi yang pertama yaitu basis data. Basis data merupakan suatu informasi yang dipakai bersama. Setiap pemakai membutuhkan pandangan yang berbeda terhadap data yang disimpan di dalam basis data. Tujuan dari sistem basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data dan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Materi yang kedua yaitu 3 tingkatan arsitektur basis data ANSYS Preg. Tingkat pertama, tingkat eksternal merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Tingkat eksternal terdiri dari sejumlah cara pandang yang berbeda dari sebuah basis data. Tingkat kedua, tingkat konseptual merupakan kumpulan cara pandang terhadap basis data. Tingkat ini menggambarkan data yang disimpan dalam basis data dan hubungan antar datanya. Yang ketiga, tingkat internal merupakan perwujudan basis data dalam komputer. Tingkat ini menggambarkan bagaimana cara data disimpan secara fisik di dalam peralatan yang berkaitan dengan tempat penyimpanan data. Tingkatan arsitektur ANSYS Preg dapat dilihat pada slide. Data independence. Tujuan utama dari 3 tingkat arsitektur adalah memelihara kemandirian data atau data independence, yang berarti perubahan yang terjadi pada tingkat yang lebih rendah tidak mempengaruhi tingkat yang tinggi. Ada 2 jenis data independence yaitu physical data independence, menunjukkan kekebalan konseptual skema terhadap perubahan internal skema, dan logical data independence, menunjukkan kekebalan eksternal skema terhadap perubahan konseptual skema. Materi yang ketiga, bahasa dalam database manajemen sistem. Database manajemen sistem adalah kumpulan program yang mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan basis data. Basis data biasanya terdapat bahasa-bahasa tertentu yang disebut dengan data sublanguage. Data sublanguage adalah subset bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen basis data. Secara umum terdapat 2 jenis data sublanguage yaitu data definition language adalah bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan struktur atau kerangka dari basis data, dan data manipulation language adalah bahasa yang digunakan untuk menjabarkan pemrosesan dari basis data. Fasilitas yang diperlukan untuk memasukkan, menyimpan, dan mengubah data. Terdapat 2 jenis yaitu prosedur DML dan non-procedural. Materi yang keempat, model data. Model data adalah kumpulan konsep yang terintegrasi yang menggambarkan data, hubungan antar data, dan batasan-batasan data dalam suatu organisasi. Model data terdiri 2 yaitu model data berbasis objek yang menggunakan konsep intensitas, atribut, dan hubungan antar intensitas. Model data berbasis rekor. Pada model data berbasis rekor, basis data terdiri dari sejumlah rekor dalam bentuk yang tetap tetapi dapat dibedakan berdasarkan bentuknya. Yang kelima, fungsi database manajemen sistem. Terdapat 10 fungsi. Yang pertama, penyimpanan, pengambilan, dan perubahan data. Kedua, katalog yang dapat diakses pemakai. Yang ketiga, mendukung transaksi. Keempat, melayani kontrol konversi. Yang kelima, melayani rekordi. Yang keenam, melayani autorisasi. Yang ketujuh,
dukung komunikasi data. Yang kedelapan, melayani integrity. 9, melayani data independence. Dan terakhir, melayani utilit. Materi keenam, komponen database manajemen sistem. Terdapat 6 bagian, yaitu query processor, database manager, file manager, database manipulation less processor, database definition less compiler, dan dictionary manager. Komponennya dapat dilihat pada slide. Adapun komponen software utama database manager terdapat 8 yang dapat dilihat pada slide. Materi terakhir, arsitektur database manajemen sistem multi-user. Pertama, teleproses. Arsitektur tradisional untuk sistem multi-user adalah teleproses, di mana suatu komputer dengan sebuah CPU dan sejumlah terminal. Arsitektur ini menempatkan beban yang besar pada komputer pusat yang tidak hanya menjalankan program aplikasi, tetapi harus menyelesaikan sejumlah pekerjaan pada terminal seperti format data untuk tampilan di monitor. Gambarnya dapat dilihat pada slide. Yang kedua, file server. Proses didistribusikan ke dalam jaringan sejenis LAN. File server mengendalikan file yang diperlukan oleh aplikasi dan database manajemen sistem. File server berfungsi sebagai hard disk yang digunakan secara bersamaan. Gambarnya dapat dilihat pada slide. Yang ketiga, client server. Client server menunjukkan cara komponen software berinteraksi dalam bentuk sistem. Sesuai dengan namanya, ada sebuah pemproses klien yang membutuhkan sumber dari sebuah server yang menyediakan sumbernya. Gambarnya dapat dilihat pada slide. Yang terakhir, data dictionary. Data dictionary adalah tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam basis data. Modul pengontrol otoritasi menggunakan data dictionary untuk memeriksa apakah seorang pemakai perlu mempunyai wewenang. Itulah presentasi saya mengenai pengantar basis data. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.